Ya, selamat pagi anak-anak. Kurang semangat nih. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini saya akan membawakan materi tentang kepramukaan. Saya tes dulu salam pramukanya ya. Salam pramuka. Kurang kedengeran. Sekali lagi. Salam pramuka. Ya, terima kasih anak-anak sudah semangat untuk menerima materi tentang kepramukaan hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Ibu Lidiani Tahtalia Wiyadi. Saya menjadi pembina pramuka putri dan ada juga pembina pramuka putra oleh Bapak Agus Sutamto. Di atas pembina pramuka ada namanya Mabigus. Mabigus itu diduduki oleh kepala sekolah yaitu Ibu Tiar Marbun. Nah, kalau kita dalam pembelajaran biasanya panggilnya Ibu. Tapi kalau kita ada di lapangan atau kita dalam kegiatan pramuka di lapangan, kalian bisa panggil saya Kak Lydia. Asik kan? Nah, siapa di sini yang SD-nya ikut kegiatan pramuka? Coba tunjuk tangan. Nah, ada nggak? Banyak kan? Oh iya betul. Dari SD sudah ada pramuka, di SMP pun juga ada pramuka. Nah, kalian tahu nggak pramuka itu sendiri itu apa? Iya, Praja Muda Karana. Dan itu juga ada artinya yaitu orang muda yang suka berkarya. Kita lihat di slide ya. Anak-anak kita fokus ke slide. Dalam pramuka artinya yaitu orang muda yang suka berkarya. Nah, kalian ini kan anak muda. Jadi pastilah kalian harus produktif, harus berkarya, semangat. Nah, itu ada di dalam kegiatan pramuka. Banyak banget tujuan kegiatan pramuka ini. Membangun karakter dan lain-lainnya itu ada di pramuka. Makanya salah satu materi MPLS itu ada dalam kepramukaan. Kita lihat lagi, pramuka meliputi 4. Nih, ada pramuka siaga. Ini adik-adik SD pernah kalian lihat kan? Atau kalian pernah lalui pramuka siaga. Kemudian ada pramuka penggalang 11-15 tahun. Pramuka penegak 16-20 tahun. Pandega 21-25. Sehabis pandega itu ada pembina. Kira-kira kalian ada di mana nih posisinya kalau ikut pramuka? Ada di penggalang. Lihat anak-anak, dalam menggalang ini ada beberapa tingkatan ya, ramu, rakit, terap. Itu udah pasti kalian tahu. Tapi posisinya kalian udah sampai mana nih? Nah, nanti kalian bisa sampai terap kalau mengikuti pramuka di SMP 184. Selanjutnya, tujuan pramuka itu saya ambil 2. Tapi 2 ini sangat berbobot. Kalian harus pelajari ini, yaitu memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Wah, ini ada semuanya di dalam diri kalian. Tujuan pramuka yang kedua yaitu untuk bangsa tentunya. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Tujuan itu bisa kalian capai
atau bisa kalian lakukan jika kalian menjadi pribadi pramuka yang sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya ikut-ikutan doang. Ini sangat baik buat hidup kalian, sangat baik buat karakter kalian, masa depan kalian. Saya juga dulu ikut pramuka dari SD, SMP, SMA juga ikut. Kuliah saya ikut pelatih-pelatih, dan sekarang saya jadi pembina. Nah, prinsip dasar pramuka kita lihat. Yang pertama itu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, siapa yang di sini rajin sholat, ibadahnya yang Kristen ke gereja, sering berdoa, yang lain-lain agama lain sering berdoa. Nah, itu kita masuk ke dalam prinsip yang pertama. Di sekolah itu ada sholat berjamaah. Kalian harus ikuti itu. Kalian harus belajar untuk semakin dekat kepada Tuhan. Karena ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita memiliki iman, kita akan menjadi pribadi yang baik buat sekeliling kita. Itu ada di pramuka. Kemudian prinsip yang kedua nih, pramuka itu peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Jadi anak-anakku, kalau kalian lihat sampah berserakan, bukan diumpetin, iya, bukan ditaruh kolong atau diumpet-umpetin, bukan, tapi cobalah untuk peduli terhadap lingkungan. Buang sampah, kalau ada sampah yang berserakan ya tolong dibuang. Kemudian kalian bisa juga saling tolong-menolong kepada sesama teman kalian. Jangan jadi pribadi yang individu aja, aku maunya sendiri aja, aku maunya menang sendiri. Enggak, kita harus belajar untuk peduli terhadap orang lain dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang kalau kita ngomong, kamu jangan begini ya, pinter banget deh kalau nyeramahin orang, ya nggak? Kalau nasihatin orang pinter. Coba lihat pribadi kalian, peduli sama diri kalian. Coba kalau misalnya ke sekolah, pakaiannya seragamnya lengkap, pakai dasi, pakai gesper, sepatunya coba tolong dicuci, badannya yang bau-bau dikasih pewangi lah setidaknya. Jangan lupa mandi, itu merupakan peduli terhadap dirinya sendiri. Pramuka nggak mandi kak, enak aja. Pramuka juga mandi. Pramuka harus menjaga diri sendiri, menghargai diri sendiri melalui kesehatan yang diberikan. Terus jangan ngerokok, tidak boleh narkoba dan lain-lainnya. Itu harus dihindarkan ya. Jadilah orang yang peduli terhadap diri kita, kesehatan kita. Selanjutnya, taat pada kode kehormatan pramuka, Trisatya dan Dasadharma. Nah, anak-anak pasti sudah tahu dong, Trisatya dan Dasadharma itu adalah landasan kita dalam pramuka. Isinya mantap banget, kalian bisa lihat itu ada di SKU ataupun di buku saku kalian. 10 Dasadharma, hafal kan? Hafal. Oke, Dasadharma pertama, takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Terus patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah. 5 rela menolong dan tabah. 6 rajin tampil dan gembira. 7 hemat cermat dan bersaja. 8 disiplin berani dan setia. 9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10 suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Coba bayangin 10 kita sudah diingatkan setiap saat di pramuka. Apakah dilakukan? Nah, kalau kalian lakukan berarti kalian taat pada kode kehormatan pramuka. Selanjutnya, apa aja sih yang kita pelajari di dalam pramuka? Apa aja sih kegiatannya, Kak? Nah, kegiatannya
Ini yang pasti yang seru-seru ya. Karena kegiatan di pramuka ini harusnya menjadikan kalian menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, semangat, sehingga Bu Lydia dan pembina lain juga akan men-setting kegiatan-kegiatan yang seru. Salah satunya adalah pengamalan kode kehormatan pramuka yang jelas itu harus diamalkan, harus dilakukan. Kegiatan berkelompok, kerjasama, pastinya kegiatan yang menarik dan menantang. Kita biasanya ada games dan lain-lainnya, kegiatan di alam terbuka. Kalau di sekolah kita pakai lapangan atau di depan ruang RKB atau di selasar sekolah. Kemudian kehadiran orang dewasa yang memberi bimbingan, dorongan, dukungan. Nanti bisa kadang ada Bu Lydia, ada Pak Agus, Bu Tiar sebagai pembina pramuka, atau juga ada kakak-kakak pelatih lainnya. Dan kakak-kakak kelas kalian juga akan memberikan suasana yang menarik buat kegiatan kepramukaan. Lalu penghargaan berupa tanda kecakapan. Terkadang games-games yang diadakan di dalam pramuka itu biasanya Bu Lydia akan berikan hadiah buat tim atau buat regu yang mantul, yang kompak, yang selalu update, datang, rajin. Itu pasti ada reward dari Bu Lydia. Kemudian satuan terpisah antara putra dan putri. Iya kan? Kalau pramuka ada regu putra dan ada regu putri. Itu sudah menjadi landasan dalam pramuka. Kegiatannya banyak sekali. Kalian bisa ikuti, kalian bisa nikmati dalam kegiatan pramuka bersama. Kemudian nih, di SD dan di SMP itu pramuka itu menjadi eskul yang diwajibkan. Kenapa diwajibkan? Ya tadi, karena tujuannya memang sangat baik bagi perkembangan kalian, bagi karakter kalian. Itu sangat baik. Nah, Bu Lydia gak main-main nih. Bu Lydia kasih langsung bukti bahwa pemerintah ini mendukung kegiatan pramuka di sekolah. Nih, dalam Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 63 tahun 2014. Yuk sama-sama kita baca nih ya. Yang A, bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik. Nah, internalisasikan itu artinya adalah menanamkan. Jadi, pemerintah menyatakan bahwa kegiatan kepramukaan itu merupakan kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai yang disebutkan tadi. Ya, sudah jelas ya. Kemudian, yang kedua, bahwa nilai-nilai dalam sikap dan keterampilan sebagai muatan kurikulum 2013 dan muatan pendidikan pramukaan dapat bersinergi secara koheren. Nah, anak-anak, kegiatan kepramukaan itu akan didampingi oleh kegiatan kurikulum, sehingga kegiatan pramuka ini akan masuk ke dalam penilaian di rapot. Nah, ini akan menjadi persyaratan kelulusan juga bagi anak-anak SMP. Jadi kalau nilai rapotnya, nilai pramuka di rapotnya C, ya sudah, itu sudah sangat fatal. Bagaimana mendapatkan nilai B? Kita simak lagi. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pendidikan kepramukaan sebagai
kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Gimana tadi biar nilainya A atau B? Ikut kegiatan pramuka. Jadi kegiatan pramuka di SMP 184 itu ada 2. Yang pertama adalah pramuka wajibnya yang harus kalian ikuti. Ya. Kalian ikuti seluruhnya diikuti, dan ada pramuka inti atau bisa dikatakan eskul pramukanya. Jadi ada 2, eskulnya sendiri, pramuka wajibnya sendiri. Nah, kalau misalnya kalian mau ikut eskulnya silakan, tapi kalau pramuka wajib, kegiatan pramuka wajibnya itu wajib. Tidak boleh izin. Kalaupun izin, kalian harus lapor ya. Jangan langsung kabur. Karena ingat tadi yang di poin kedua, merupakan muatan kurikulum 2013 masuk ke rapat. Nah, anak-anak, pramuka wajib itu dilaksanakan kapan? Nah, pramuka wajib diikuti oleh seluruh peserta didik setiap hari Rabu ya, pukul 14 atau pukul 2 siang sampai setengah 4. Nah, anak-anak hanya 1,5 jam, kadang-kadang malah bisa 1 jam. Jadi kalau cuma 1 jam atau 1,5 jam bisa ya. Tolong yang les-les, tolong diganti harinya agar kalian bisa mengikuti pramuka wajib. Gitu. Mulai dari sekarang harus diatur waktunya. Nah, untuk PJJ nanti pramuka wajib mungkin akan diberikan secara online. Tenang saja. Sudah, demikian informasi yang bisa Bu Lydia berikan kepada kalian. Semoga ini sangat bermanfaat buat kalian. Kalian bisa menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, terus berjiwa nasional seperti kalian yang sudah ada di SD. Pramuka SD kalian ikuti, pramuka SMP juga kalian ikuti, karena pramuka merupakan kegiatan wajib bagi SD dan SMP. Demikian yang bisa Bu Lydia sampaikan. Coba sekarang untuk memberikan semangat lagi nih, Bu Lydia tes. Masih ingat tepuk pramuka? Oke, kalau tepuk pramuka 1 kali ya. Kalau tepuk 3 kali tepuk pramuka berarti 3 kali. Siap ya? Oke, sama-sama kita lakukan di rumah. Bu Lydia di sini, kalian di rumah. Tepuk pramuka. Stop. Masih aja. Fokus ya. 3 kali tepuk pramuka. Oke, sampai jumpa. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa. Salam pramuka.